Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, beberapa hari yang lalu ada saudara saya yang minta bantuan dibuatkan sebuah gambar perencanaan rumah walet, teman-teman. Biasanya ini rumah orang yang dibuat gambar perencanaannya. Nah, kali ini nih rumah walet. Ternyata walet juga minta dibuatkan rumah, teman-teman. Semula sejujurnya saya tidak pernah membuat gambar perencanaan rumah walet. Ternyata rumah walet ini memiliki keunikan tersendiri. Keunikannya karena satu, rumah walet itu hanya punya satu pintu utama, kemudian satu jendela, kemudian ada voidnya, dan bisa dibuat berlantai-lantai, bisa dibuat berlantai banyak, begitulah istilahnya. Nah, pada kali ini saya ingin berbagi tentang sekelumit rumah walet sejauh yang saya ketahui dari hasil sharing membuat gambar perencanaan itu, teman-teman. Saya ingin menunjukkan gambar perencanaan yang hari itu sempat saya buatkan. Jadi rumah walet yang diminta teman-teman waktu itu begini awalnya. Jadi rumah walet ini ukurannya 10 kali 20, 10 kali 20, kemudian ada ruang audionya, yang ini ruang audio ini, kemudian ini tangga untuk ke atas, ke lantai atas. Kemudian ini void. Biasanya kita mengenal void itu kalau misalnya ini ada taman, ternyata ini ada gunanya nanti untuk rumah walet, untuk tempatnya burung-burung walet memasuki rumah ini. Kemudian di dalam rumah walet ini dibuat juga bersekat-sekat seperti kamar-kamar, teman-teman. Tapi dibuat bervariasi. Jadi ada yang dindingnya full sampai di plafon, ada yang tingginya hanya 2 meter. Kemudian di bagian atasnya itu terbentuk akhirnya seperti ventilasi begitu. Kemudian ada yang tingginya hanya 1,2 meter. Kemudian ada pintu ke void. Saya mau tunjukkan posisi lantai 2-nya. Nah, ini terlebih dahulu. Di plafonnya nanti saya semula tertipu, teman-teman. Saya tertipu informasi. Saya kira ini adalah rangka lantai, balok lantai. Ternyata bukan, teman-teman. Ini sengaja dipasang di bawah plat lantai nantinya supaya sirip-sirip ini yang nantinya menjadi media untuk walet-walet itu menempelkan sarang-sarangnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini sudah mulai terbentuk bahwa ini void. Kemudian yang berikutnya kita beranjak ke lantai 2. Nah, lantai 2 ini begitu juga. Persis seperti lantai 1, cuma di lantai 2 tidak ada ruang audio. Kemudian ini void, ini tangga sampai di lantai 5. Ini lantai 5. Jadi kalau saya tunjukkan, ini void dari lantai 1 sampai lantai 5. Kemudian ini tangganya. Kalau misalkan ini kita masuk ke sana ya. Kita masuk. Nah, oke, ini. Kemudian di rumah walet, lubang yang ada di void itu namanya LMB, teman-teman. Ini sempat saya ketawa juga ini istilahnya. LMB ini adalah lubang masuknya burung katanya.
Lubang masuknya burung. Kemudian yang ini pintu. Pintu ini saya kemarin mendapatkan informasi ini namanya LAR atau LAR, lubang antar ruang, begitu. Kemudian di kamar-kamar itu juga ada pintunya, tapi pintu ini sebetulnya hanya simbolik saja. Konsepnya ini hanya simbolik aja, karena nanti yang pintu ini bisa dibuat dari terpal, bisa dari plastik, bisa dari kayu, bambu. Intinya dia berbentuk seperti pintu, seolah-olah sepertinya begini teman-teman. Mungkin pada episode berikutnya saya akan mencoba mengklarifikasi ulang seandainya misalkan saya salah. Seolah-olah burung ini sementara dikelabui bahwa ini adalah rumah, betul-betul rumah yang burung ini sedang ditipu untuk membuat sarangnya di dalam rumah ini. Nah, kemudian ini kalau atapnya ini sebetulnya terserah atapnya. Kemudian kebetulan ini di atas voidnya nih saya buat atap plat begitu. Satu yang paling unik dari rumah Walid ini begini teman-teman, sirip ini begitu memiliki arti di dalam perencanaan rumah Walid ini, karena sesungguhnya inti dari rumah Walid itu ada pada sirip ini. Sirip-sirip inilah yang nantinya akan menjadi tempat Walid itu, burung-burung Walid itu menempelkan sarangnya. Kemudian ada satu lagi, rumah Walid itu biasanya selalu ingin ditempatkan atau ingin dibangun di tempat-tempat yang ada airnya, mungkin sungai, ada danau, atau ada kalau perlu ada kolam buatan. Saya mau menunjukkan animasinya sedikit teman-teman, siapa tahu bisa menjadi referensi teman-teman. Saya lagi buka ini. Nah, ini animasi dari gambar yang tadi teman-teman. Jadi saya buatkan animasinya. Sebetulnya animasinya juga ya sambil coba-coba mengeksplor apa yang saya bisa teman-teman. Coba kita kembali. Sebetulnya konsep ini start video ini dari air, animasi ini dari air, hanya ingin menonjolkan bahwa sedapat mungkin di rumah Walid itu ada sumber air teman-teman, supaya burung itu nanti ada tempat untuk minum. Nah ini juga yang saya belum jelaskan tadi. Jadi jarak-jarak 1 meter ini ada lubang-lubang pipa. Ini hanya ventilasi sebetulnya, ventilasi bahwa supaya di rumah Walid ini ada lubang-lubang ventilasi udara, karena sesungguhnya rumah Walid ini kan tidak ada pintu, tidak ada jendela, sehingga perlu lubang-lubang ventilasi udara kecil. Oke, pelan-pelan ini animasinya. Coba kita saya akan mau mengajak teman-teman sedikit masuk ke dalam ruang rumah Walid ini. Kita masuk, kita percepat sedikit. Yang ini ruang audio. Kita coba naik ke tangga dari lantai 1 ke atas ke lantai 2. Nah ini sirip-sirip di bawah plat lantai teman-teman yang saya tunjukkan. Nah ini coba saya ingin percepat sedikit videonya, ingin menunjukkan poinnya. Nah, ini kayaknya kita sudah di lantai 4. Saya persingkat sedikit
atas plafon, ada yang 2 meter, kemudian yang di tim ini hanya tingginya 1,2. Kemudian ini ruang antar ruang, lubang antar ruang, dan ini LMB-nya, lubang masuknya burung. Ini kurang lebih begitu, kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Saya percepat videonya. Semoga sharing-sharingnya kali ini bermanfaat buat teman-teman yang mungkin ingin berbagi tentang rumah walet, karena ini bisnis yang sangat menjanjikan. Sampai jumpa di video yang akan datang.